PLTP Patuha Unit 2 disorot, perubahan visual tahun 2024 sampai tahun 2025, publik serukan pengawasan transparan. Pemirsa MKTV Nasional, PT Geodipa Energi Persero, sebuah badan usaha milik negara, BUMN. PT Geodipa Energi berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kemenkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Geodipa disebut Special Mission Vehicle (SMV), di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu. Komposisi saham menunjukkan bahwa sebagian besar kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemerintah melalui Kemenkeu, dengan sebagian kecil saham dipegang oleh PT PLN, Persero. Dikutip dari beberapa sumber, saat ini PT Geodipa sedang melakukan pengembangan proyek PLTP Patuha Unit 2 berlokasi di Kampung Kendeng, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan menargetkan pengeboran geotermal ini ditargetkan tuntas dalam 3 tahun, dan bisa menghasilkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 55 MW. Pengeboran dilakukan di 12 sumur produksi di 5 titik terdiri dari 4 titik lama dan 1 titik baru. Berdasarkan sumber, Patuha Unit 2 tampaknya di tahun 2022 sudah memasuki fase aktivitas di lokasi hutan, terutama terkait izin pengelolaan kawasan hutan dan pengeboran sumur. Namun pengerjaan skala besar dan konstruksi pembangkit mulai lebih intensif setelah kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) 2024. PT Geodipa Energi sebagai BUMN yang mengelola dan mengembangkan proyek PLTP Patuha Unit 2, memiliki kewajiban penuh atas pemulihan lingkungan, penyediaan lahan kompensasi, serta pelaksanaan reboisasi, sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab proyek pengembangan PLTP Patuha Unit 2 ini adalah PT Geodipa Energi, kembali menjadi sorotan publik. Dokumentasi lapangan dari tahun 2024 hingga 2025 memperlihatkan adanya perubahan visual signifikan, mulai dari dinding yang ditutup terpal hingga proses pengecoran yang kini tengah berlangsung. Pada Oktober tahun 2024, tim lapangan mendokumentasikan kondisi dinding tebing yang ditutupi terpal putih. Area sekitar proyek tampak gundul, dengan tanah merah terbuka dan belum terlihat adanya vegetasi pengganti. Di aliran air depan lokasi budaya Gua Batu Lukut, ditemukan tumpukan, potongan kayu, gelondongan kayu, serta material galian yang menumpuk di beberapa titik aliran air.
Akses jalan menuju titik-titik proyek juga menunjukkan kerusakan. Sebagian beton sudah terkikis dan berpotensi membahayakan kendaraan operasional. Namun meski ada progres pada struktur bangunan, kawasan sekitarnya masih menunjukkan bekas pengupasan lahan yang cukup luas. Upaya reboisasi atau penanaman kembali belum terlihat dilakukan secara menyeluruh. Kawasan Patuha Ciwidey merupakan daerah dengan riwayat bencana. Pada 2023, banjir bandang melanda wilayah ini dan menimbulkan kerusakan besar. Di berbagai daerah lain seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kejadian serupa juga terjadi pada kawasan yang mengalami penggundulan lahan. Karena kondisi lahan di sekitar proyek masih terbuka, masyarakat menilai perlunya langkah pencegahan dini terhadap potensi erosi tanah, longsor, hingga penyumbatan aliran air. Melihat skala pembangunan yang besar dan pentingnya energi panas bumi bagi masa depan, publik menyampaikan aspirasi agar lembaga negara seperti Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan pool data dan pool bucket terhadap proyek PLTP Patuha Unit 2 PT Geodiva Energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta aparat penegak hukum lainnya. Turut melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek PLTP Patuha Unit 2, terutama terkait penggunaan anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023, dan anggaran 2025. Saat ini PLTP Patuha Unit 2 sedang berlangsung pembangunan lanjutan PLTP Patuha Unit 2. Seruan ini bukan tuduhan, ini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan transparan, akuntabel, mencegah potensi kerugian negara, serta menjaga keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan Patuha. MKTV Nasional akan terus memantau perkembangan proyek strategis ini, apakah pengerjaannya akan semakin transparan dan ramah lingkungan, atau justru menyisakan masalah baru. Berharap Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan perhatian khusus pada proyek pengembangan PLTP Patuha Unit 2 ini. Dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, tim redaksi MKTV Nasional melaporkan.